Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Heni, nama saya Ilyas Andika dengan NIM 220401070205. Izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas satu kecerdasan komputasional, yaitu membuat makalah dengan judul 5 konsep utama Artificial Intelligence dan implementasinya dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Baik, untuk latar belakang pembuatan makalah ini sendiri, yaitu kita tahu bahwa Artificial Intelligence atau AI, atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan, merupakan bidang ilmu yang berkembang sangat pesat dan menjadi tulang punggung dari berbagai inovasi teknologi modern. AI bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu meniru, menyesuaikan, dan bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu seperti memahami bahasa, mengenali pola, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Dalam perkembangannya, berbagai pendekatan telah digunakan untuk membangun sistem AI. Salah satunya adalah pendekatan simbolik yang menekankan pada pemrosesan simbol dan logika eksplisit. Meskipun saat ini pendekatan berbasis data seperti machine learning sangat populer, pendekatan berbasis simbol atau simbolik tetap menjadi fondasi penting dalam membangun sistem AI yang dapat dijelaskan dan ditelusuri prosesnya secara logis. Lima konsep utama yang membentuk dasar pembuatan AI yaitu antara lain sistem Turing, ada heuristik, ada symbolic processing, kemudian pattern matching, dan terakhir yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Baik, untuk rumusan masalah makalah ini sendiri yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan AI dan bagaimana pendekatan-pendekatan dalam memahaminya dari berbagai sudut pandang. Kemudian, apa saja konsep utama yang menjadi fondasi dalam pembangunan sistem AI? Kemudian, bagaimana implementasi konsep-konsep tersebut dalam kehidupan manusia saat ini? Tujuan penulisan yaitu pertama, untuk menjelaskan pengertian AI dari berbagai sudut pandang, baik akademik, teknis, bisnis, maupun kecerdasan itu sendiri. Kemudian, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan 5 konsep utama yang menjadi dasar pengembangan sistem AI. Kemudian yang terakhir untuk menganalisis penerapan nyata dari konsep-konsep AI dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke bab 2 atau pembahasan. Ah, Artificial Intelligence atau AI atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru cara berpikir, belajar, dan bertindak layaknya manusia. Definisi ini dilansir dari eh, web page atau website page berjudul What is Artificial Intelligence yang dipublikasikan oleh aws.amazon.com. Jadi AI memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas kompleks yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti mengenal suara, memahami bahasa alami atau natural language, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Dalam buku Kecerdasan Buatan yang ditulis oleh Bapak Hendra Jaya dan kawan-kawan, AI sendiri setidaknya bisa dipahami dari 4 pendekatan umum atau dari 4 sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang kecerdasan sendiri. Dari sisi ini, AI dipandang sebagai upaya untuk membuat mesin atau sistem yang cerdas, yakni mampu melakukan tindakan dan berpikir layaknya manusia. Mesin dirancang untuk meniru perilaku kognitif manusia seperti memahami, belajar, dan membuat keputusan. Kemudian dari sudut pandang penelitian, AI merupakan studi tentang bagaimana merancang sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas sebaik manusia. Penelitian AI mencakup berbagai kekuasaan atau domain, seperti mundane task atau tugas sehari-hari, seperti eh, persepsi visual dan suara, pemrosesan bahasa alami, kemampuan berpikir, dan pengendalian robot. Kemudian ada formal task atau tugas formal, termasuk kemampuan AI dalam bermain game, menyelesaikan soal matematika seperti geometri, logika, kalkulus integral, dan pembuktian otomatis.
Kemudian ada juga ekspertas atau tugas pakar, yaitu analisis kompleks seperti bidang finansial, medis, ilmu pengetahuan, hingga rekayasa teknik. Kemudian dalam sudut pandang bisnis, AI dilihat sebagai sekumpulan alat dan metode yang sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan bisnis, seperti otomatisasi proses, analisis prediktif, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian dalam sudut pandang pemrograman, AI bisa dianggap sebagai tools untuk melakukan algoritma pencarian, strategi problem solving, dan bagaimana AI itu merepresentasikan pengetahuan dan logika simbolik untuk meniru cara manusia eh, memecahkan masalah atau bug dalam pemrograman. Kemudian kita masuk dalam konsep utama artificial intelligence. Nah, di sini ada 5 konsep. Yang pertama itu ada sistem Turing. Konsep ini berasal dari pemikiran Alan Turing melalui apa yang dikenal sebagai Turing Test. Nah, jadi Turing Test ini yaitu ada seorang operator atau evaluator yang eh, berinteraksi terhadap 2 hal, yaitu pertama ada mesin atau AI dan ada manusia asli. Nah, ketika seseorang atau evaluator ini tidak bisa mendeteksi yang mana merupakan AI dan mana merupakan manusia, maka sebuah mesin itu bisa dikatakan lulus dari Turing Test ini. Jadi pada intinya Turing Test itu merupakan tes untuk mencapai keberhasilan sistem dalam dalam tanda kutip menipu manusia bahwa ia adalah manusia pula, menjadi indikator pencapaian kecerdasan buatan yang mendalam. Kemudian heuristik. Nah, heuristik merupakan pendekatan pemecahan masalah yang tidak perlu menjamin hasil paling optimal, namun cukup baik dan efisien dalam waktu terbatas. Contoh penggunaan konteks AI ini yaitu seperti algoritma ASTAR, yang dimana itu algoritma yang biasa digunakan dalam pencarian rute melalui Google Maps, yang dimana dia lebih memilih untuk eh, mendapatkan hasil yang baik dan efisien dalam waktu terbatas dibanding mendapat hasil yang paling optimal dalam waktu yang lama. Kemudian pemrosesan simbolik. Pemrosesan simbolik merupakan pendekatan dalam AI yang merepresentasikan pengetahuan menggunakan simbol dan aturan logis. Dalam sistem ini, fakta dan informasi dikodekan dalam simbol-simbol yang diproses melalui serangkaian aturan, sehingga memungkinkan sistem untuk melakukan penalaran logis. Kemudian juga ada pencocokan pola atau pattern matching. Di sini alurnya itu pertama ada inputan dari dunia nyata, kemudian sensor untuk memasukkan data tersebut dalam mesin. Kemudian ada pre-processing, ada feature extraction, dan baru ke classification atau hasil dari pattern matching tersebut. Konsep ini mengacu pada kemampuan AI dalam mengenali dan mengidentifikasi pola tertentu dari data inputan, baik berupa teks, gambar suara, maupun sinyal lainnya. Dengan mencocokkan input terhadap pola-pola yang diklarikan sebelumnya, sistem tetap dapat mengambil keputusan atau melakukan klasifikasi secara otomatis. Kemudian yang terakhir yaitu pengambilan keputusan atau decision making. Nah, jadi di sini ada hampir sama seperti yang di pattern matching, namun di sini yaitu pertama input, memasukkan input, kemudian pre-processing, dan kemudian mengekstra fitur. Nah, kemudian di sini ada model-model AI yang digunakan, bisa dari neural network atau decision tree dan lain-lain. Kemudian ada proses inferensi, baru kemudian AI dapat mengambil hasil keputusan atau memilih keputusan. Kemudian untuk post processing atau setelah processing bisa dilakukan oleh manusia untuk bagaimana hasil prediksi itu akan digunakan. Untuk implementasi konsep AI dalam kehidupan manusia zaman sekarang, yang pertama itu kita gunakan sistem Turing. Sistem Turing ini dapat digunakan atau diimplementasikan dalam hal chatbot atau asisten virtual, yang dimana ini sudah sangat familiar pada zaman sekarang, seperti ChatGPT, Gemini, Claude AI, Google Assistant, Siri, dan Alexa. Nah,
beberapa chatbot atau asisten virtual ini menggunakan bahasa alami atau natural language dikarenakan dengan kemajuan natural language processing, sistem-sistem ini mampu memahami konteks dan memberikan tanggapan yang relevan, efisien, dan mendekati respon seperti manusia. Kemudian untuk konsep heuristik, heuristik ini seperti yang disebutkan tadi, banyak diterapkan dalam algoritma pencarian rute, seperti yang digunakan dalam aplikasi navigasi Google Maps, Waze, atau sistem logistik pengiriman. Algoritma A-star sebagai contoh menggunakan pendekatan heuristik untuk menentukan jalur tercepat berdasarkan kombinasi jarak dan waktu. Kemudian, pemrosesan simbolik. Nah, di sini kita bisa mengimplementasikan pemrosesan simbolik yaitu sistem pakar. Sistem pakar adalah implementasi langsung dari pemrosesan simbolik yang meniru cara pakar manusia membuat keputusan berdasarkan aturan yang telah didefinisikan secara logis. Contohnya yaitu ada M-Machine, ada Dendral dalam diagnosa medis dan kimia. Kemudian ada sistem pendukung keputusan di bidang hukum dan perpajakan. Kemudian juga ada aplikasi pendidikan berbasis aturan logika. Kemudian juga ada pencocokan pola atau dalam implementasinya yaitu pengenalan wajah dan suara. Ini bisa kita temui pada teknologi-teknologi sekarang, contohnya yaitu Face ID dalam Apple. Ada juga di Windows, yaitu kalau nggak salah itu namanya Hello Face, Hello Windows. Dan beberapa teknologi seperti X-ray dan MRI untuk mendeteksi kelainan dalam data medis secara otomatis. Kemudian untuk pengambilan keputusan eh, bisa dari rekomendasi produk dan analisa risiko. Rekomendasi produk ini bisa kita temui di seperti Amazon, Netflix, yang merekomendasikan produk-produk mereka yang sesuai dengan preferensi pencarian kita. Dan bisa juga kita temui pada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain yang dimana aplikasi-aplikasi tersebut menampilkan rekomendasi produk mereka dari preferensi dari pengalaman kita selama menggunakan aplikasi tersebut. Baik, mungkin itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.